Geram dengan komentar Prabowo soal orang terlalu pintar tidak jadi apa-apa. Dokter Tifa, jadi untuk apa kasih makan bergizi? Katanya orang yang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Berarti yang jadi apa-apa sekarang terlalu apa ya? Terlalu bodoh, terlalu rakus, terlalu kolot, terlalu ngibul. Pernyataan ini datang dari orang yang memimpin 270 juta lebih rakyat. Tapi alih-alih mendorong kecerdasan, yang dihargai justru kedunguan. Lihat aja yang diangkat menteri-menterinya, komisarisnya, dirut-dirutin. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita. Bener loh, saya setuju dengan Pak Prabowo. Orang terlalu pintar itu kadang nggak bisa jadi apa-apa. Ya, jadi jangan terlalu pintar, cukup pintar aja. Ya, pintar menjilat, pintar malsuin ijazah, pintar ngejadi buzzer. Kamu akan bisa dapat jabatan, jadi menteri, jadi komisaris, bahkan jadi presiden. Ya, makanya jangan terlalu pintar, pintar aja, pintar bohong, pintar ngeles, pintar janji-janji palsu, pintar aja sebenarnya. Nggak boleh terlalu pintar, karena kalau terlalu pintar, orang yang terlalu pintar seperti Pak B.J. Habibie itu bisa bikin Indonesia nggak akan seperti ini. Kayaknya Bapak butuh orang yang terlalu pintar deh Pak, biar kita nggak menjadi terburuk se-Asia Tenggara dalam 3 bulan terakhir. Nggak malu ya Pak ya? Singapura loh Pak, plus 4,9. Karena yang di sana terlalu pintar, otaknya yang menjabat pintar semua. Kalau di sini nggak perlu terlalu pintar, cukup pintar bohong, pintar janji-janji omon-omon, dan pintar memalsukan dokumen, pintar korupsi, pintar menjilat. Ya, Pak, kali ini saya setuju banget sama Bapak. Orang yang terlalu pintar memang kadang nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena orang pintar selalu kalah sama orang dalam. Katanya setiap warga negara bebas berpendapat, tapi kok presenter malah kena somasi? Dia kan cuma baca berita, Pak. Rakyat dituduh nyari-nyari kesalahan pemerintah, padahal kesalahan itu yang datang sendiri setiap hari. Kita dulu pernah loh punya wakil presiden yang bisa bikin pesawat, tapi sekarang IPK Wapres kita bahkan kayak pantunnya Jarjit. Ngapain warga jungkir balik kuliah S1? Kalau syarat jadi presiden aja minimal lulusan SMA. Rupiah melemah sampai 17.000 per dolar pun kita hanya disuruh bersyukur. Jujur saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Presiden Prabowo. Apakah ada semacam kebencian yang tak bisa hilang kepada seseorang, atau dia membutuhkan orang yang kurang pintar di pemerintahannya? Saya membaca bahwa satir Prabowo ini ditunjukkan untuk Anies Baswedan, mantan capres sekaligus penantang sengit Prabowo. Pintar, kalah, dan sekarang gak punya jabatan apa-apa. Atau dia memuji kinerjanya sendiri karena ada Gibran dan Bahlil yang kata netizen kurang pintar. Atau bisa dibilang di sekelilingnya ada orang yang kurang pintar yang mengendalikan Presiden Prabowo, Jokowi. Terlepas dari itu semua, komunikasi Presiden ke publik sangat buruk, apalagi Prabowo berbicara di segelintir masyarakat yang tidak semua berpendidikan, dan bisa saja mereka menelan pesan itu secara mentah-mentah, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ini juga alasan kalau Prabowo kalah jadi cawapres 1 kali dan 2 kali kalah sebagai calon presiden? Karena dia masih pintar. Kalau sekarang, apakah Prabowo masih pintar? Kayaknya enggak deh. nggak butuh Indonesia orang yang terlalu pintar seperti Pak Habibie. Nggak butuh. Ya, makanya sekarang negara ini gelap. Ya,
Karena kementerian diisi sama orang-orang yang nggak terlalu pinter. Ya, semuanya pinter menjilat doang. Yang terlalu pinter seperti Pak Tom Lembong, Pak Rizal Ramli, Bu Susi Pujastuti nggak kepake. Nggak bisa, karena kalau orang yang udah terlalu pinter, mereka juga moralnya baik, idealis biasanya. Jadi ya berarti yang masuk dalam kabinet juga nggak pintar-pintar amat ya Pak. Buktinya nggak bisa membantu Bapak tuh, kinerjanya seperti itu, ekonominya. Bu Sri nggak terlalu pintar kayaknya, Bu Sri Mulyani. Cuman pintar doang, pintar mempertahankan jabatan. Good job Bu Sri, itu pintar loh, keren. Bahlil apalagi, pintar banget, nggak ada lawan Bahlil. Menuju ke arah merit system. Semua adalah merit, prestasi, pengabdian, pengorbanan. Ini tradisi yang harus kita langgengkan. Kebiasaan kita adalah nanti koneksi, koncoisme, dan sebagainya. Kamu anaknya siapa, kamu ponakannya siapa, dan sebagainya. Saya bangga kita mulai tradisi di Unhan, program S1 kita terima hanya berdasarkan prestasi, hanya berdasarkan kemampuan si calon mahasiswa dan mahasiswi. Saya minta tradisi ini dipertahankan sekeras-kerasnya. Saya bangga di Unhan masuk ada anaknya, orang-orang yang mungkin tidak diduga bisa menghasilkan sarjana-sarjana STEM. Sebenarnya serasa miris sih pernyataan Bapak Presiden kemarin. Banyak yang pintar-pintar tidak jadi apa-apa ke depannya. Banyak yang pintar-pintar belum tentu jadi apa-apa ke depannya. Belum tentu jadi apa-apa. Dari perkataan beliau, sikit banyaknya membuktikan bahwasannya meritokrasi itu sudah mati suri. Sikit banyaknya meritokrasi itu tiada lagi. Sikit banyaknya meritokrasi itu tidak diutamakan. Memang yang diutamakan koneksi, orang dalam, ya, dutre, sama pengaruhnya. Tapi saya sangat miris sekali. Kenapa perkataan itu muncul dari orang nomor 1 di Indonesia? Saya lihat selama ini people power-nya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada ya people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu Mbak, cuma sedikit. Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. Enggak, kenapa? Ya, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah kalau ya. Udah sekelas ini, udah di level itu. Presiden Prabowo Subianto melontarkan sindiran tajam terhadap orang-orang yang dinilai terlalu pintar. Namun menurutnya, orang-orang yang dianggapnya terlalu pintar ini tidak berdampak apa-apa ke negara. Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri panen raya di Majalengka, Jawa Barat, Senin, tanggal 7 April tahun 2025. Presiden Prabowo kebijakan yang diambil pemerintahannya sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 adalah kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang terlalu rumit atau elitis. Saya sangat bahagia menerima mandat pada tanggal 20 Oktober. Mungkin sekarang sudah masuk bulan ke-6, tapi dengan niat yang baik, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa, kata Prabowo. Hal ini kemudian disindir oleh pegiat media sosial, Dr. Tifa di cuitan akun X pribadinya. Awalnya, Dr. Tifa mengutip pertanyaan Presiden Prabowo itu kemudian ia menyindir terkait program makan bergizi gratis MKG. Ia kemudian mempertanyakan substansi sebenarnya terkait program dari sang presiden itu. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa Prabowo,
2025 tulisnya dikutip Rabu, tanggal 9 April tahun 2025. Jadi untuk apa kasih makan anak-anak bergizi gratis kalau nanti mereka akan pintar dan gak jadi apa-apa, tuturnya. Dr. Tifa kemudian dengan tegas mengatakan menyindir untuk semua anak dibuat bodoh biar memiliki IQ yang rendah. Bikin aja semua anak bodoh, nggak usah dikasih makan. Biar IQ nyungsep, mungkin mereka akan bisa jadi apa-apa, ujarnya. Jadi presiden, jadi wapres, jadi koruptor, jadi penipu ijazah, terangnya.